balik lagi bareng kita di Hami Podcast dan pastinya tetap di Telsa TV. Kali ini kita masih sama aku Hafid Arhanur Iqbal dan juga ada di sini saya Andika Arbi Putra. Nah, ada Mas Dika di sini. Kita mau ngobrolin soal apa nih Mas hari ini? Soal bullying, Mas. Soal bullying ya, masalah yang lagi-lagi ada di sekitar kita, masih dekat di sekitar kita. Terus juga kalau bullying ini pasti erat banget sama remaja-remaja kayak kita nih, ya, apalagi dari anak-anak sampai remaja. Bahkan kalau menurut Mas Dika nih, bullying itu bisa sampai ke ranah orang tua juga nggak sih? Ya, kalau ke ranah orang tua ya bisa aja Mas. Tapi ya kan biasanya kalau udah tua kan bisa bedain mana yang baik mana yang enggak gitu Mas. Oh, bisa lebih selektif lagi ya. Oke, jadi menurut Mas Dika kalau orang tua tuh bisa lebih selektif ya Mas membedakannya. Bisa apa kalau yang baik mana, yang buruk yang mana kalau orang tua. Jadi guys, berarti benar kata Mas Dika tadi kalau orang tua tuh bisa mungkin lebih selektif ya Mas ya. Bisa lebih selektif. Terus kalau remaja seperti kita kan masih puber, jadi ya tetap masih labil lah dari segi emosi atau perasaan kayak gitu. Terus juga kalau menurut Mas Dika nih, bullying itu seperti apa sih Mas? Kayak apa aja gitu? Menurut saya tuh bullying tuh kayak sebuah penindasan gitu loh Mas. Oh, penindasan. Jadi penindasannya itu berupa apa aja Mas bisanya? Kalau dari yang basic dulu lah kayak kita gini. Biasanya kalau dari kita itu ya paling ngata-ngatain gitu. Tapi kan hatinya seseorang orang-orang kan beda-beda ya Mas. Betul, perasaan kadang langsung mentalnya kena gitu. Sampai kena ke mentalnya dia juga. Bisa. Nah, betul banget guys. Jadi yang dibilang Mas Dika tadi, bully itu sebenarnya ada mungkin dua hal atau lebih ya. Kayak bully verbal sama non verbal. Kalau misal bully secara verbal itu pakai kekerasan, pakai tangan, pakai alat, fisik. Betul, fisik. Kalau non verbal itu biasanya mungkin kata-katain kayak gitu ya Mas Dika ya. Nah, terus juga nih saya mau nanya sama Mas Dika. Mas Dika tuh ada nggak sih pengalaman dibully gitu dari dulu SD atau bahkan sampai sekarang tuh ada nggak Mas? Kira-kira? Kalau dibully saya belum pernah Mas, alhamdulillah. Tapi dulu waktu SMP ada teman saya dibully gitu karena kan orangnya rada punya kekurangan gitu loh Mas. Jadi dibully banyak orang gitu sampai marah-marah, mentalnya kena gitu sampai pindah kelas juga Mas. Pindah kelas juga biar ngehindarin gitu. Ya. Bisa separah itu ya Mas ternyata dampak bully ya. Iya Mas. Itu aja di SMP. Di SMP. Jadi guys, kalau bully itu biasa menyasar orang-orang yang lemah, betul ya Mas Dika? Yes, nah, contohnya kayak tadi orang yang keterbelakangan mental itu biasanya jadi sasaran bullying, tapi nggak menutup juga kalau kita itu bisa jadi sasaran bullying karena orang-orang kan yang beda-beda ya Mas ya. Apalagi di zaman sekarang, itu tuh bisa nambah ke ranah media sosial. Nah, media sosial ini nih yang mau kita bahas juga di sini. Mas Dika pernah nggak? Mas Dika kan juga pernah main medsos kan, jelas. Main juga TikTok, IG kayak gitu. Mas Dika pernah ngalamin atau lihat nggak di TikTok, IG kayak gitu kasus-kasus bullying? Kalau di medsos tuh saya lihat banyak banget Mas bullying malah sampai dipukulin gitu. Dipukulin juga. Itu juga di Indonesia. Di Indonesia Mas. Kadang sampai orangnya meninggal gitu. Sampai meninggal Mas kasusnya. Bisa Mas. Jadi bullying ini guys, jadi kalau yang saya dengar tadi ternyata lebih parah daripada ekspektasi saya. Ternyata bisa sampai meninggal juga, bisa sampai meninggal. Terus juga kita nggak tahu kapan kita dibully, makanya kita harus tetap berhati-hati. Terus juga kita yang main medsos, kita harus selalu selektif kayak gitu. Menurut saya bully yang di media sosial itu kayak udah dari lama juga, karena bullying kan udah dari dulu-dulu pastinya orang-orang dulu. Tapi bullying di media sosial ini hal-hal yang akhir-akhir ini sering kita temui kayak gitu guys. Kalau Mas Dika sendiri nih,
apa kalau ngelihat bullying di media sosial atau bahkan ketemu langsung, respon Mas Dika gimana? Responnya? Ya kayak prihatin, kasihan banget sama orang yang dibully itu. Terus yang bully itu ya buat apa atau gitu-gitu barang sampai membuli orang, kan kasihan gitu yang dibully. Kasihan juga ya. Nah itu dia guys, cukup miris juga ya bullying di apa yang kita rasain di sekitar ini. Terus juga itu tadi bullying di media sosial, terus juga mungkin di lingkup sekitar. Nah, kita yang kali ini mau bahas bullying yang ada di sekolah juga. Bullying yang di sekolah ini cukup banyak banget karena kita pastinya masih anak sekolahan, jadi kita tahu dan mungkin merasakan juga di sekitarnya. Oke Mas Dika, kalau di sekolah nih khususnya, nah yang di sekolah Mas Dika aja deh. Kalau Mas Dika sendiri pernah ngalamin nggak atau ada di dalamnya ikut sebagai pembuli mungkin ya? Kan bisa jadi kan? Bisa Mas, tapi saya kalau di sekolah itu dibully. Malah dibully nih? Kok tumben-tumbenan nih seorang Mas Dika guys ya? Mas Dika dibully guys, gimana ceritanya nih? Karena saya itu kan sangat suka Barcelona, klub bola itu loh Mas. Oh klub bola Barcelona. Terus sekarang itu kan lagi jelek toh Mas. Oh lagi jelek klubnya. Biasanya diejek sama teman saya yang fans Madrid gitu, diejek. Timmu jelek banget gitu kan. Tapi kan aku ya biasa aja lah, nanggepinnya ya santai gitu lah ya. Itu bully yang dialamin Mas Dika guys. Ternyata seorang Mas Dika juga pernah dibully ya guys ya. Karena itu dia contohnya, nggak menutup kemungkinan semua orang tuh bisa dibully ternyata. Kalau cerita lain lah, ada nggak Mas? Misal temen dibully atau bahkan ada yang dipukulin, ada nggak di sekolah Mas Dika sendiri? Ada Mas, tapi ya kayak seperti yang di SMP tadi, hampir mirip lah. Orang yang punya kekurangan gitu dibully gitu, ya hampir mirip lah. Kasusnya hampir seperti itu ya, tapi beda sekolah. Beda sekolah. Berarti hampir di setiap sekolah yang Mas Dika belajar di sana dari SMP sampai SMK ini, Mas Dika juga mengalami hal tersebut. Lihat di depan mata. Langsung Mas. Ternyata banyak banget ya guys ya kasus bullying yang ada di sekolah ataupun di sekitar. Contohnya yang disebutin Mas Dika tadi juga ternyata banyak banget kayak gitu. Nah terus juga nih Mas, kalau di sekolah kayak gini, mungkin di sekitaran sekolah kita ini, sekolah kita berdua kan sama, itu ada nggak Mas desus-desus kasus bullying yang parah? Kayaknya saya pernah denger deh. Mas Dika juga pernah denger nggak? Saya kalau di sekitar sekolah ya Mas, malah saya belum pernah dengar. Jadi guys, kayak waktu itu saya pernah dengar desus-desus Mas, kayak cerita-cerita dari temen. Ada tuh cewek yang dia tuh beda sendiri. Kayak kalau cewek kan biasanya main geng-gengan lah gitu. Kita cowok juga ada lah, tapi biasanya cowok tuh lebih dominan ngumpul bareng. Gak separah cewek. Iya betul. Kalau cewek tuh yang saya lihat dan dengar ini, dia tuh geng-gengan kayak gitu. Geng yang satunya nggak terima diajakin geng yang satunya lagi, terus malah berantem sampai jambak-jambakan. Oh, sampai jambak-jambakan Mas? Betul, cewek padahal. Kalau cowok kan mungkin bisa jadi guyon, tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau cowok tuh malah lebih parah Mas. Iya Mas, bisa berantem, pukul-pukulan kayak gitu. Nah itu kan tadi soal bullying ya guys ya. Nah bullying ini yang kita alami di sekitar dan juga kita lihat di sekitar nih. Sekarang kita coba dengar dari Mas Dika. Kalau Mas Dika sendiri nih nanggepin para bullying ini tuh kayak gimana? Kalau misal Mas Dika yang dibully? Ya kalau saya ya paling ya kalau aku nggak usah tak anggap serius gitu, tapi kalau kesabaran kan ya, bisa habis juga, bisa habis juga setiap orang. Kalau udah habis gitu ya, kalau saya udah sepet gitu lah Mas. Iya. Ya paling tak lawan gitu. Lawan berarti ya. Saya jalan satu saya emang lawan ya Mas ya. Biar mereka berhenti juga lah ya guys ya. Masa bully terus gitu. Kita juga nggak ngelawan. Tapi saya juga nggak membenarkan hal tersebut ya sebenarnya ya, karena
emang bullying ini seharusnya dihindari gitu. Dihindari. Baik dari yang pembuli ataupun yang dibully. Nah, terus juga nih Mas, buat saran-saran kalau orang-orang yang kena bully ada nggak? Orang-orang yang kena bully tadi, kayak Mas Dika tadi berarti mungkin sarannya. Iya, ya kayak gitu tadi Mas. Terus juga ada tambahan? Dilaporkan mungkin atau gimana? Ya kalau dilaporkan malah bagus, kalau Lebih bagus. dilaporkan. Penanggulangi lah ya. Kalau tidak berani melawan sendiri itu dilaporkan aja nggak apa-apa. Lebih Dilaporkan bagus. mungkin ke orang tua gitu ya. Kalau di guru. sekolah ya guru, BK gitu ya. Nah, itu tadi guys mungkin yang bisa kita ceritain nih soal bullying di obrolan santai seperti biasa di Hami Podcast ini. Kita ngobrolin soal bullying dan itu dia ada saran, terus aja contoh-contoh kasus juga. Nah, itu dia pesan kita kalau soal bullying ini harus kalian hindari, terus juga harus diberantas kayak gitu guys. Entah itu teman kita atau orang-orang yang ada di sekitar kita harus kita tolong ataupun kita bantu. Itu dia sedikit dari kami di Hami Podcast ini. Kita tutup ya Mas Dika ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini dan pastinya tetap di channel Telsa TV. Bye bye.